Korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan data KPK tahun 2004 sampai 2018, sebanyak 247 anggota legislatif terjerat dalam kasus korupsi, sehingga menempatkan anggota legislatif sebagai pelaku korupsi tertinggi. Seperti pada bulan September tahun lalu misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan setidaknya 45 orang anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai 2019 sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 sampai 2018. Sebanyak 28 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 17 orang lainnya sudah berstatus narapidana. Kasus bermula saat Sopyan atau SP, anggota DPRD Jambi periode 2014 sampai 2019, meminta sejumlah uang untuk pengesahan RAPBD. Johannes Tanak menuturkan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 sampai 2018 berisi berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Untuk mendapatkan persetujuan, Sopyan meminta sejumlah uang dengan istilah ketok palu kepada Zumi Zola yang saat itu sebagai Gubernur Jambi. Atas permintaan tersebut, Zumi Zola melalui orang kepercayaannya, Paut Syakarin, menyiapkan dana dengan jumlah sebesar 2,3 miliar rupiah. Paut Syakarin sendiri diketahui merupakan seorang pengusaha. Untuk pembagian besaran uang ketok palu disebut berbeda-beda. Uang tersebut juga disesuaikan dengan posisi masing-masing tersangka baru yang besarannya dimulai 100 juta rupiah sampai dengan 400 juta rupiah per anggota. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan setidaknya 45 orang anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai 2019 sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 sampai 2018. Kasus suap RAPBD ialah kasus yang bermula pada 21 Agustus 2017, di mana Zumi Zola Zulkifli selaku Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan nota pengantar rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2018 kepada DPRD Provinsi Jambi. Untuk memperlancar pembahasan Raperda APBD 2018, maka Erwan Malik selaku pelaksana tugas Sekda Provinsi Jambi dan Arfa selaku PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, Dewan menyampaikan adanya permintaan uang ketok palu untuk anggota DPRD Provinsi Jambi guna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi 2018. Namun pada saat itu Erwan Malik dan Arfan belum dapat menyanggupinya, dikarenakan status jabatan mereka hanya sebagai pelaksana tugas. Tapi pada tanggal 28 November 2017, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jambi dan Jakarta. Ada sebanyak 16 orang yang diamankan, yang terdiri dari 12 orang diamankan di Jambi. Majelis Hakim Tipikor Jambi dipimpin Badrun Zaini di ruang sidang Cakra memutuskan hukuman terdakwa lebih berat setahun atau 12 bulan penjara dari tuntutan jaksa dari KPK, yakni hanya 2 tahun 6 bulan. Majelis Hakim berpendapat dari mendengarkan keterangan belasan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, terdakwa Saifuddin terbukti memberikan uang senilai 400 juta kepada anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi PAN, Supriyono, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Sedangkan Supardi Nurzain, Gus Rizal, dan El Helwi yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi periode tahun 2014 sampai 2019 divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung mulai terdakwa menyelesaikan pidana pokoknya. Untuk Erwan Malik selaku PLT Sekda Provinsi Jambi yang juga terlibat kasus tersebut divonis dengan hukuman 4 tahun penjara dan 100 juta subsidi 3 bulan. Kasus ini tidak berhenti sampai di situ saja. Tepatnya pada tanggal 8 April 2020, 3 mantan anggota DPRD Jambi divonis 4 tahun 2 bulan penjara karena terbukti menerima suap dalam kasus yang sama. Lalu pada tanggal 24 Juli 2023,
4 mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dijatuhi vonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi uang suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 sampai 2018 yang merugikan negara puluhan miliaran rupiah. Berlanjut, pada tanggal 20 September 2023, KPK menetapkan 28 tersangka dari pengembangan kasus dugaan suap RAPBD Provinsi Jambi ini. Dan terakhir, pada tanggal 24 September 2023, KPK menahan 6 orang anggota DPRD Jambi periode 2014 sampai 2019 terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 sampai 2018. Perkenalkan, nama saya Aurel Marta Zebania Wiyana Cilahi dengan NIM 2303060049. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas UTS yang berisi nama-nama anggota DPRD Provinsi Jambi yang terlibat dalam kasus korupsi. Yang pertama itu ada terpidana. Di urutan pertama ada Cornelis Basten dari Ketua DPRD dan dia dari Partai Demokrat. Lalu yang kedua ada AR Syahbandar, Wakil Ketua DPRD, lalu dia berasal dari Partai Gerindra. Lalu yang ketiga ada Jumaidi Zaidi, dia menjabat menjadi Wakil Ketua DPRD, lalu dia berasal dari Partai PDIP. Lalu ada Supriyono dari Partai PAN. Yang kelima ada Supardi Nurzain dari Partai Golkar. Lalu yang keenam ada Gus Rizal dari Partai Golkar. Yang ketujuh ada Zainal Abidin dari Partai Demokrat. Yang kedelapan ada Effendi Hatta dari Partai Demokrat. Yang kesembilan ada Muhammadiyah dari Partai Gerindra. Yang kesepuluh ada Fahru Rozi dari Partai PKB. Yang kesebelas ada A. Rahmat Eka Putri dari Partai PKS. Yang ke-12 ada Wiwit Iswara dari Partai PAN. Lalu ke-13 ada Zainul Arfan dari Partai PDIP. Yang ke-14 ada Cekman dari Partai Hanura. Yang ke-15 ada Parlagutan dari Partai PPP. Yang ke-16 ada Tajuddin Hasan dari Partai PKB. Lalu yang ke-17 ada El Helwi dari Partai PDIP. Lalu yang kedua ada tersangka dari kasus ini, dari kasus korupsi DPRD Jambi. Yang pertama ada Meli Hairia, lalu yang kedua ada Luhut Silaban, yang ketiga ada Edmond, yang keempat ada M. Hairil, yang kelima ada Rahima, lalu yang keenam ada Mesran, ketujuh ada Hasani Hamid, kedelapan ada Agus Rama, lalu yang kesembilan ada Bustami Yahya, yang kesepuluh ada Hashim Ayub, yang ke-11 ada Nur Hayati, lalu yang ke-12 ada Syofian, ke-13 ada Sofyan Ali, yang ke-14 ada Sainuddin, lalu yang ke-15 ada Muntalia, yang ke-16 ada Supriyanto, ke-17 ada Rudi Wijaya, 18 ada M. Juber, ke-19 ada Popriyanto, ke-20 ada Tartiniah, 21 ada Ismet Kahar, 22 ada Nasri Umar, lalu yang ke-23 ada Abdul Salam Haji Daud, ke-24 ada Jamaluddin, ke-25 ada Muhammad Isroni, ke-26 ada Mauli, ke-27 ada Hasan Ibrahim, lalu yang terakhir ke-28 ada Kusnindar. Selain itu yang disebut saya tadi ada tersangka dan juga ada terpidana, masih ada juga 10 orang dari anggota DPRD Provinsi Jambi yang masih berstatus sebagai sanksi. Nah, berikut ini adalah nama-namanya. Yang pertama ada Zurman Manap, almarhum. Nomor 2 ada Yanti Maria. Yang ketiga ada Eka Marlina. Yang keempat ada Karyani. Lalu yang kelima ada Budioko. Keenam ada Hilalatil Badri. Ketujuh ada Masnah Busro. Kedelapan ada Bambang Bayu Suseno. Kesembilan ada Sulianti. Lalu yang terakhir ada Nasrullah Hamka. Selain anggota DPRD, terdapat juga pengusaha yang pengusaha hingga pejabat yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang ikut bertanggung jawab dalam kasus korupsi ini. Yang pertama itu ada Zumi Zola yang sebagai ex-gubernur Jambi. Terus lalu yang kedua ada Erwan Malik, ex-PT Sekda Provinsi Jambi. Lalu yang ketiga ada Saifuddin,
ex-asisten 3 Setda Provinsi Jambi. Yang keempat ada Giovanni Yusman alias Asiang yang sebagai pengusaha. Lalu kelima ada Paul Syakarin sebagai pengusaha juga. Lalu yang keenam ada Apip Firmansyah yang bertugas sebagai ajudan Zumi Zola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Lutfi Saputra dengan NIM 2303060018. Saya dari kelompok 7, materi 45 anggota DPRD Jambi. Dari 55 anggota tersebut terjangkit atau menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi. Saya akan membahas pendapat saya mengenai kasus korupsi ini. Pertama-tama, tindak korupsi adalah suatu tindakan kasus yang ditulis secara khusus di luar Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita sebut sebagai KUH Pidana. Tepatnya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang membahas tentang pemberantasan korupsi. Namun, tindak pidana yang paling sering dimunculkan di pengadilan tinggi adalah yang sesuai pada pasal 2 ayat 1 UU PTPK yang berbunyi, setiap orang yang memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasinya dengan cara melawan hukum dapat menyebabkan kerugian pada perekonomian dan keuangan negara. Ada pula pada UU PTPK pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang memiliki tujuannya untuk mendapatkan keuntungan masing-masing bagi diri sendiri, orang lain maupun korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan dapat merugikan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi mulai merembet ke Provinsi Jambi dan melibatkan beberapa anggota DPRD di Jambi. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan suap oleh anggota DPRD yang diberikan langsung oleh Gubernur Jambi saat itu, yakni Zumi Zola. Hal ini dilakukan Zumi Zola supaya DPRD menerima rancangan daerah APBD Provinsi Jambi pada tahun 2017. Hal ini bertentangan dengan kewajibannya sebagai anggota DPRD pada periode tahun 2014 sampai 2019 yang tercantum pada pasal 324 huruf J Jungto serta pasal 316 yang membahas tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini juga bertentangan pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini juga bertentangan pada peraturan DPRD nomor 2 Provinsi Jambi, yakni mengenai kode etik bahwa terdakwa dan para anggota DPRD menerima sejumlah janji atau hadiah yang akan diberikan apabila mereka menyetujui rancangan peraturan daerah APBD tahun 2017 yang tidak etis apabila seorang anggota DPRD menerima suap dan uang kotor dari gubernur hanya untuk menerima apa yang diinginkan oleh Gubernur Zumi Zola saat itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.